Harga emas menguat lebih dari 1% di Rabu pagi waktu Asia, didorong pelemahan dolar Amerika 0,21% ke level 98,234. Keinformasi komoditas, harga emas menguat lebih dari 1% didorong pelemahan dolar Amerika Serikat. Harga minyak kembali melemah seiring meningkatnya harapan pasar terhadap potensi kesepakatan damai Amerika dan Iran. Sementara harga batu bara masih terus melaju ke level tertinggi dalam sebulan terakhir. Harga emas menguat lebih dari 1% di Rabu pagi waktu Asia, didorong pelemahan dolar Amerika 0,21% ke level 98,234. Selain itu, sentimen positif bagi emas muncul setelah Presiden Amerika Donald Trump menyatakan akan menghentikan sementara operasi pengawalan kapal di Selat Hormuz, menyusul kemajuan menuju kesepakatan komprehensif dengan Iran. Melansir Reuters, harga emas spot naik 1,3% di 4.617,19 dolar Amerika per troy ounce. Harga minyak dunia kembali melemah untuk hari kedua beruntun di Rabu pagi waktu Asia, seiring meningkatnya harapan pasar terhadap potensi kesepakatan damai antara Amerika dengan Iran yang dapat memulihkan pasokan dari kawasan Timur Tengah. Melansir Reuters, harga minyak Brent kontrak Juli turun 1,38% di 108,35 dolar Amerika per barel, setelah sebelumnya merosot 4% di sesi sebelumnya. Sementara minyak WTI Amerika untuk Juni turun 1,47% ke level 100,77 dolar Amerika per barel setelah ditutup melemah 3,9% di hari sebelumnya. Harga batu bara masih lanjutkan penguatan di 2 hari terakhir dengan mencatatkan penguatan 1,5%. Merujuk Refinitiv, harga batu bara di Selasa ditutup di 139,7 dolar Amerika per ton, menguat 0,36% dan harga tertinggi sejak 31 Maret 2026. Penguatan terjadi di tengah harga batu bara thermal yang dikirim via laut di Asia naik sebagai respon terhadap perang Amerika, Israel dengan Iran. Namun kenaikan masih jauh lebih kecil dibanding harga batu bara thermal yang sempat melonjak hingga 78% setelah invasi Rusia ke Ukraina. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI melemah di 1,35% di level 100,89 dolar Amerika per barrel. Nikel menguat di 1,58% di 19.917 dolar Amerika per metrik ton. Emas menguat di 2,32% di 4.674 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO melemah di 1,05% di 4.661 ringgit Malaysia per tonnya. Informasi emiten pemirsa, di mana PT Chandra Asri Pacific Tbk atau TPIA meraih kinerja keuangan yang mengesankan hingga akhir periode kuartal pertama di 2026, di mana perseroan berhasil mencatatkan laba bersih sebesar 146,13 juta dolar Amerika dari raihan rugi bersih 25,64 juta dolar Amerika di kuartal pertama 2025. Dikutip dari laporan keuangan perseroan di Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Chandra Asri Pacific Tbk atau TPIA berhasil mencatatkan laba bersih sebesar 146,13 juta dolar Amerika dari raihan rugi bersih 25,64 juta dolar Amerika di kuartal 1 2025. Sementara pendapatan perseroan tercatat sebesar 2,40 miliar dolar Amerika, melesat 286,40% year on year dibandingkan pendapatan perseroan di kuartal 1 2025 di 622,09 juta dolar Amerika Serikat. Mayoritas pendapatan perseroan berasal dari segmen bisnis energi 1,45 miliar dolar Amerika dan menjadi sumber pendapatan baru bagi perseroan. Pendapatan dari segmen kimia 1,09 miliar dolar Amerika tumbuh 33,72% year on year dari periode sebelumnya di 813,52 juta dolar Amerika. Pendapatan dari segmen infrastruktur di 87,50 juta dolar Amerika, naik 68,24% year on year dari sebelumnya di 52,01 juta dolar Amerika. Perseroan berhasil membukukan laba sebelum pajak 230,51 juta dolar Amerika
Berbanding terbalik dari kuartal 1 2025 yang mengalami rugi sebelum pajak 31,86 juta dolar Amerika. Sementara itu, beberapa komponen beban perseroan mengalami kenaikan. Beban bahan baku melonjak 215,85% jadi 1,87 miliar dolar Amerika. Beban penyusutan perseroan naik 239,24% year on year jadi 81,69 juta dolar Amerika. Beban keuangan naik 114,10% year on year jadi 94,89 juta dolar Amerika. Di sisi lain, jumlah aset perseroan tercatat di 12,51 miliar dolar Amerika, naik 1,54% dibanding akhir 2025 di 12,32 miliar dolar Amerika. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel. Usai rilis kinerja kuartal pertama di 2026, secara teknikal hari ini TPA sebenarnya melakukan lompatan yang cukup signifikan, sempat menguat di atas 8%, seiring juga dengan laju indeks harga saham gabungan. Namun di perdagangan sesi kedua penguatannya lebih ke arah terbatas, seiring indeks harga saham gabungan juga mengalami laju terbatas pemirsa dan kembali meninggalkan level 7.100-an. Kita ke grafis yang pertama, pemirsa, kita akan coba lihat pergerakan saham TPIA di sepanjang perdagangan hari ini. Ditutup di perdagangan hari sebelumnya di level 6.075, kemudian pada pukul 9 pembukaan pada pagi tadi dibuka di zona hijau di 6.175. Pasca pembukaan saham TPIA langsung melesat ke 6.625, bahkan intraday hari ini sempat ke 6.700 ketika posisi TPIA menguat di atas 8% pemirsa. Namun di penutupan sesi pertama pada siang tadi penguatan terbatas ke 6.525 dan pembukaan sesi kedua makin terbatas dan masih bertahan di zona hijau berada di level 6.500. Saat ini saham TPIA menguat di 4,53% di 6.350. Intraday terendah hari ini di 6.175 di posisi pembukaan. Artinya di sepanjang perdagangan ini harga posisi TPIA lebih cenderung bergerak di zona hijau. Dalam 6 bulan terakhir saham TPIA lebih cenderung bergerak fluktuatif, sempat melemah cukup dalam di perdagangan 6 April pemirsa ke 3.990 setelah di awal Desember saham TPIA sudah diperdagangkan di 7.800-an. Januari, Februari, Maret, dan April lebih cenderung tertekan, namun di perdagangan Mei mencoba untuk bangkit kembali ke level 6.700-an hari ini dan meskipun saat ini kembali terbatas ke 6.350. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada, ke grafis selanjutnya kita akan coba lihat dari posisi PER-nya di 56,72 kali, PSR di 3,45 kali, sementara PBV-nya sudah jauh di atas 1 kali di 8,58 kali dan PCFR minus di 43,37 kali. Kombinasi dari sisi fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa. Kabar baik maksud kami datang dari nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hari ini mengalami penguatan tipis setelah di perdagangan sebelumnya mencatatkan level intraday dan penutupan terendah di sepanjang masa. Dikutip dari data RT hingga Rabu siang tadi, rupiah menguat di 0,10% di 17.394 per dolar Amerika, di mana sebelumnya rupiah dibuka menguat di 0,34% di posisi 17.350 per dolar Amerika. Rupiah bangkit di tengah indeks dolar Amerika di Rabu pagi turun 0,21% ke level 98,234, di mana laju rupiah juga ditopang harga minyak mentah global sedikit meredah di bawah 110 dolar Amerika per barel. Usai Amerika menyatakan akan hentikan sementara operasi pengawalan kapal di Selat Hormuz. Dari domestik pemirsa, rupiah ditopang sentimen Bank Indonesia dan pemerintah yang berkomitmen menjaga stabilitas rupiah. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyebutkan ada 7 langkah yang disiapkan untuk memperkuat rupiah, pembatasan pembelian dolar Amerika tanpa underlying transaction, intervensi di pasar falas bank spot maupun DNDF domestik, serta penguatan intervensi INDF di pasar luar negeri.
Langsung saja kita akan coba lihat seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di Rp17.413. Update jelang penutupan, pemirsa. Pasca penutupan, penguatan masih berlanjut di 0,22%, sudah meninggalkan level 17.400-an, tepatnya di 17.372 per dolar Amerika. Kemudian terhadap euro di Rp20.368, pound sterling di Rp23.666 dan di Jepang di Rp111,35.